melanjutkan pembahasan kitab Tuhfah Al-Mursalah, yaitu kitab yang mengajarkan martabat 7. Kalau ada orang bertanya apakah martabat 7 ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, dasar dari ajaran martabat 7 yaitu bersumber dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi, kemudian para sufi melakukan penjelasan dan uraian secara sistematis. Sebagaimana pengajian sebelumnya, bahwa dasar martabat 7 ini bersumber dari Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Jadi huwa dia, ya tidak ada Tuhan kecuali dia. Ya, dia siapa? Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang maha mengetahui alam gaib dan alam syahadah. Dari dua istilah alam gaib dan syahadah inilah kemudian diurai oleh para sufi. Alam gaib ya, itu diurai secara lebih detail oleh para sufi yang awalnya ya, ini berasal dari dua martabat, kemudian berproses menjadi 4, menjadi 5, 6 sampai 7. Jadi ini pengembangan. Lah, istilah martabat 7 ini pengembangan yang komplit ya, yang komprehensif gitu. Kembali kepada sumber ya, Al-Qur'an ya. Kata al-ghaib ini diurai oleh para sufi menjadi 3 alam qadim. Alam qadim yang meliputi ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Itu. Jadi argumentasi dari Al-Qur'an ini penting ya, supaya kita yang belajar ini yakin. Sebab tuduhan terhadap ilmu ini di luar itu banyak yang tidak pas itu. Apalagi tuduhan mereka tidak pernah membaca kitabnya langsung. Maka dari kata alam gaib yang diurai menjadi 3 martabat alam yang sifatnya qadim ya, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ini juga diurai lebih detail lagi oleh para sufi gitu. Lah, para sufi itu bisa mengurai demikian dahsyat itu dasarnya dari mana? Yaitu ya perjalanan spiritual atau perjalanan rohani para sufi yang telah merasakan tahapan-tahapan tersebut, kemudian dari pengalaman itu ya ditulis menjadi sebuah konsep yang bisa ditularkan kepada ya para salikin dan ahli thorikin. Gitu. Dengan penjelasan yang singkat ini, kita akan memahami peta alam qadim, dan ini kita tidak pernah mendapatkan informasi soal alam qadim yang dijelaskan oleh para sufi secara detail.
Ya, selama ini kita alam qadim ya alam qadim. Kayak apa definisinya dan uraiannya? Ya pokoknya alam qadim gitu. Nah, martabat 7 ini bagian yang pertama dari kata al-gaib, alam gaib diurai menjadi 3 alam qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyah. Nah, saya ulang lagi penjelasannya 3 martabat ini supaya mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya. Martabat yang pertama disebut ahadiyat. Ya, istilahnya menarik ini, ahadiyat. Ya. Martabat ini disebut juga dengan istilah lain la ta'ayun. La ta'ayun itu istilah bahasa Jawanya iki ora ana apa-apa. Gitu. Syekh Muhyi Pamijahan menggunakan istilah lain dalam manuskripnya, istilah gung uwang uwung. Gitu. Ini istilah Jawa. Ya. Dalam manuskripnya Syekh Muhyi beliau menggunakan istilah gung uwang uwung. Jadi la ta'ayun ini istilah Arabnya, ya. Artinya ya tidak ada entitas apa-apa kecuali zat. Itu. Berkaitan dengan zat, di martabat ini juga disebut sebagai martabat kunhi zat atau kunhi al-haq. Kemudian ya, terkait dengan kunhi zat ini kita dipagari ya, oleh hadis Nabi supaya kita ngerti batasan mana objek yang boleh untuk dikaji, mana objek yang tidak. Kalau tidak paham dasar hadis Nabi ini, kalau tiba-tiba ada orang ngaku sudah sampai kunhindat gitu, ini perlu dipertanyakan. Sebab menurut hadis Nabi ya, objek yang boleh untuk dikaji oleh para salik itu sesuai hadis Nabi tafakkaru fi khalqillah. Salik boleh berpikir, merenung, menghayati, yaitu objeknya khalqillah, ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, ini tidak boleh berpikir, merenung, apalagi sampai berpikir secara mendalam tentang zat Allah. Nah, ini sudah dipagari oleh hadis Nabi. Maka para salik ya harus paham etika ini. Sebab kalau zat Allah dibahas, kunhi zat Allah dibahas, pasti ahmak, pasti rusak, pasti bisa menjadi ateis gitu. Karena Nabi sudah mengingatkan jangan dibahas itu. Ya, wala tafakkaru fi dzatillah. Karena itu dalam memahami ahadiyat ini ya kita cukup memahami definisinya, bahwa ahadiyat itu sebagai martabat la ta'ayun atau sebagai martabat kunhi al-haq atau kunhi dzat. Yang ada pada martabat ini hanya zat. Sifat dan asma belum ada. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua yaitu martabat wahdah. Martabat wahdah ini oleh mu'alif dijelaskan bahwa martabat wahdah itu ta'ayun awal atau ta'ayun ula. Kalau yang pertama la ta'ayun, ya tidak ada apa-apa, tidak ada esensi apa-apa, ya. Tapi yang martabat kedua itu ta'ayun awal, yaitu perwujudan yang pertama. Ta'ayun awal. Nah, martabat yang kedua wahdah ini ya dengan
nama lain ta'ayun awal tadi, kalau dipahami bahwa di martabat ini ya sudah ada zat plus sifat ya, jadi zat plus sifat. Martabat ini juga disebut dengan martabat hakikat Muhammad atau istilah lain Nur Muhammad. Dasarnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ya, Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir ya, wa khuliqal alam min nurihi atau wa khuliqal asya min nurihi wa anta min tilkal asya. Hei Jabir, ini Rasulullah menyampaikan kepada Jabir, hei Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu nur nabimu, yaitu yang disebut Nur Muhammad. Kemudian alam semesta diciptakan min nurihi, bias dari cahaya Nur Muhammad. Maka andai tidak ada Nur Muhammad, ya tidak ada alam semesta. Ya, laulaka ma khalaqtul aflah. Andai tidak ada engkau, maka niscaya tidak akan diciptakan alam semesta. Wa anta min tilkas asya, dan engkau Jabir ya, dirimu itu bagian dari asya itu. Artinya bagian dari alam semesta. Martabat yang kedua ya jelas ya, yaitu sebagai martabat wahdah atau disebut hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Dan di martabat wahdah ini ya sudah ada zat sifat ya, dan wujud yang ada pada martabat ini bersifat tafsil, bersifat ijmal. Jadi istilahnya di martabat yang kedua ini Allah punya rencana ingin menciptakan alam semesta. Jadi ini alam ide. Yang namanya ide itu pasti sifatnya mujmal, global. Ya, seperti contoh ya, saya ingin membuat masjid Al-Rabbani. Ya, ketika di alam ide ya sudah muncul gambaran ilustrasinya. Lah gambaran ilustrasi ini masih bersifat mujmal. Kemudian menjadi konkret secara detail itu setelah tajalli turun di alam yang ketiga, yaitu alam wahidiyat. Di alam wahidiyat ini ya penjelasannya disebut sebagai ta'ayun sani, kenyataan yang kedua. Kenyataan yang kedua maksudnya ya sudah ada zat, sifat dan asma. Nah, kemudian penjelasannya ya di martabat kedua Allah punya rencana ingin menciptakan alam semesta ya. Dasarnya adalah kuntu kanzan mahwiyan. Nah, ini hadis qudsi, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa inni uhibbu an urab, aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Lah di antara makhluk ini fabi ya'rifuni, mereka ada yang mendapatkan anugerah mengenalku, ada juga yang tidak mengenalku. Itu. Maka di hadis qudsi yang ini sebagai dasar bahwa penciptaan alam semesta termasuk diri kita itu sebagai media untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di alam yang ketiga ya itu sebagai kelanjutan dari yang kedua. Kalau yang kedua idenya masih mujmal, yang ketiga alam ketiga ini lebih konkret. Allah mendesain alam semesta dengan seisinya. Itu sudah final di alam yang ketiga ya wahidiyat ini. Kalau
kita analogkan perumpamaan tadi, kalau di alam yang kedua ibarat saya itu pengen bikin masjid tapi masih dalam ide ya. Kemudian di alam yang ketiga ini sudah konkret ya, hitungan arsitekturnya, konstruksinya, ya besinya, kemudian sampai ornamennya, finishingnya, semua sudah finish. Nah, alam yang ketiga inilah oleh Syekh Muhyi Pamijahan disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang Lauhil Mahfuz ini. Jadi Lauhil Mahfuz ini adalah alam yang bersifat qadim dan azali, di mana di alam ini Allah telah mendesain alam semesta seisinya ya. Baik yang sifatnya global maupun yang sifatnya individual. Itu desainnya sudah selesai di alam wahidiyat atau yang disebut Lauhil Mahfuz. Nah, maka orang yang diberikan anugerah oleh Allah ya bisa mengakses sumber data di Lauhil Mahfuz ya, ini tentu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, maka orang-orang yang memiliki anugerah ini ya memiliki kemampuan winarah. Winarah itu ya membaca kejadian sebelum terjadi. Karena apa ya? Filenya sudah ada. Gitu. Banyak para sufi yang memiliki kemampuan anugerah seperti ini. Tapi para sufi yang benar ya biasanya disembunyikan. Nah, andai menyampaikan kepada muridnya sifatnya dengan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa samar gitu. Kemudian dari alam yang ketiga ini ya, misalkan ada yang bertanya apakah ada dasar Qur'annya? Ada, yaitu ayat yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah khalaqa ini fi'il mandi. Fi'il mandi artinya telah, menunjukkan waktu telah lampau, waktu past tense. Jadi kalau Allah telah menciptakan, ini berarti ya sudah selesai, namanya telah menciptakan. Saya telah makan, ya berarti makannya selesai. Allah telah menciptakan, berarti desainnya sudah selesai. Maka desain ini adanya di Lauhil Mahfuz. Wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan apa yang akan kamu lakukan itu juga sudah ada desainnya di Lauhil Mahfuz. Artinya bahwa kehidupan di alam semesta ini sudah by design oleh Allah, baik yang sifatnya ya global maupun yang sifatnya individual. Contoh yang individual ya, supaya kita gampang memahami. Termasuk ya cerita diri kita ya. Diri kita dulu tidak ada. Tapi karena di Lauhil Mahfuz itu sudah ada catatannya, maka pada saat proses ya kejadian manusia ini kan tahapannya cukup panjang, mulai dari sperma, ya sperma kemudian menjadi zigot. Ini sel sperma ini 300 juta, ya, yang jadi hanya satu. Bayangkan, ya tingkat persaingannya cukup ketat. Jadi kita ini bisa menjadi makhluk di dunia. Ini kita bersaing dengan 300 juta sel sperma. Akhirnya hanya satu yang bisa membuahi dan menjadi zigot, berproses 40 hari,
menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah, kemudian setelah itu wa nufika fihi ruh ditiupkan ke dalam janin. Nah, ruh ditiupkan dalam janin ini sudah membawa catatan. Catatan dari mana? Catatan yang diambil dari Lauhil Mahfuz. Maka catatan yang di Lauhil Mahfuz ini tidak akan meleset. Nanti janin ini namanya siapa? Nanti punya jalan cerita kehidupan di dunia seperti apa? Nanti punya anak berapa? Semua sudah by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi dengan teori martabat 7, ya terutama bagian yang pertama yaitu alam qadim, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ini menurut saya semakin menambah keyakinan kita ya tentang kebenaran ya teori-teori yang diajarkan dalam martabat 7 ini. Kemudian setelah selesai membahas alam qadim yang 3, ya mu'alif menjelaskan bagian yang kedua. Ya, bagian yang pertama tadi menurut Al-Qur'an kan alimul ghaibi, ya, yaitu alam gaib. Yang kedua alam syahadah. Alam syahadah ini diurai oleh para sufi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu alam arwah. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Tapi tidak apa-apa supaya pemahamannya semakin kuat. Sebab ngaji martabat 7 ini tidak langsung sekali paham, itu enggak. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, sampai 15 kali. Itu pasti ada hal-hal baru, ada pencerahan-pencerahan baru. Itu. Maka untuk tahqiq di pemahaman ya ini penting dulu. Teorinya secara ilmu yakin itu sudah menguasai itu akan lebih baik ya. Karena dari tahqiq di ilmu yakin ini nanti akan berkembang di wilayah ainul yakin. Ditambah kalau rajin riyadhah, ya, rajin zikir, pasti ada pencerahan-pencerahan baru, ya, yang sudah dijelaskan kemarin, yang sumbernya dari Asrar Ilahiyah. Kembali ke pembahasan alam yang bagian yang kedua, yaitu alam syahadah. Alam syahadah ini secara bahasa ya alam yang nyata. Sekalipun nyatanya ini bertahap, nyata dalam wilayah metafisik, ya, nyata dalam fisik, gitu. Ya. Bagian yang pertama dari alam syahadah yaitu yang disebut dengan alam arwah. Kemarin sudah dijelaskan definisi alam arwah, yaitu alam di mana ini sifatnya asya. Asya itu ya berarti ya sesuatu. Sesuatu itu ya sifatnya ciptaan. Al-kauniyah yang bersifat alam. Tapi al-mujarrodah, mujarrodah itu artinya ya masih murni, belum bersinergi dengan yang lainnya, gitu. Maka ketika masih mujarrodah ini, ya, ini disebut yaitu alam arwah. Nah, di dalam hadis Nabi ya dijelaskan bahwa Nabi itu mengklaim, ana abul arwah, aku ini bapak segala ruh, gitu. Wa Adam abul atsam, sedangkan Adam itu bapaknya jasmani.
Artinya bahwa di alam arwah ini sebagai sayyidul arwah, ya, itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka kenapa kita harus istiqomah zikir sholawat? Ini dalam rangka untuk mengkonektingkan ruh kita kepada sumbernya. Ya. Kalau kita istiqomah, ya, dalam membaca sholawat setiap hari, itu pasti, ya, ada efek. Ya, lambat laun pasti terdeteksi. Ya. Artinya di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa setiap sholawat yang dibaca oleh umatnya itu pasti sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang ahli sholawat ini, ya, itu secara rohani akan, ya, mendapatkan bimbingan karena sudah terkoneksi dengan Sayyidur Ruh. Maka bimbingan-bimbingan secara jasmani itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang, ya, artinya yang sudah direkomendasikan, gitu loh. Jadi dalam perjalanannya itu akan mendapatkan bimbingan oleh Allah, bertemu dengan orang-orang yang dengan bahasa sekarang itu yang sudah direkomendasikan untuk bisa membimbing secara ilmu, secara amal, ya, dan sekaligus, ya, secara zauq. Itu cara Allah membimbing, ya, orang-orang yang dikehendakinya. Maka dasar Al-Quran cukup jelas, mayyahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya pasti mendapatkan petunjuk. Ya, dari mana asalnya, ya, kalau memang jatahnya dia itu mendapatkan petunjuk, ya pasti ketemu dengan orang yang, ya, diberikan anugerah bisa menjadi menyampaikan teori-teori keilmuan ini. Tapi ayat berikutnya, wa mayyudlil falang tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan, yaitu dia tidak akan pernah ketemu dengan seorang pembimbing. Waliyan itu, ya, orang yang sebagai pemimpin, ya, mursidan yang memberikan petunjuk, ya, petunjuk ilmu, ya, atau dalam konkretnya itu, ya, petunjuk ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifah. Lah, yang memiliki kemampuan ini tidak banyak, terbatas. Gitu. Maka tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Nah, berkaitan dengan alam arwah ini, ya, Kanjeng Nabi sebagai Sayyidur Ruh, kemudian di bawah Kanjeng Nabi ini ada juga, yaitu kedudukan-kedudukan kewalian, ya. Karena setelah Nabi yang masih terbuka sepanjang zaman sampai akhir zaman itu nurul wilayah, cahaya kewalian. Nurun nubuah, nur kenabian sudah ditutup pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nurul wilayah itu terus berjalan. Nah, siapapun yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, pasti, ya, mendapatkan bias dari nur wilayah ini. Nah, nur wilayah ini kan berlaku sepanjang masa. Contoh, ya, Rasulullah itu 14 abad yang lalu. Secara jasmani beliau sudah pindah alam, ya. Beliau dengan kata lain wafat. Tapi selama 14 abad ajaran Kanjeng Nabi tetap terus berjalan. Dari lahiriah, ya, tetap terjaga, dari batiniah juga tetap terjaga. Melalui siapa? Yaitu melalui
orang-orang yang mendapatkan anugerah, yaitu sebagai orang-orang yang mendapatkan nur wilayah nanti. Sebab tidak mungkin seorang diangkat menjadi wali ya kalau tidak mendapatkan mandat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nur wilayah tetap berjalan sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat. Ya, tinggal kita ya, berproses saja. Berproses ya, kalau sesuai ayat tadi, kalau kita memang ada rezekinya dipertemukan ya pasti ketemu. Kalau tidak, walaupun tetangga ya pasti nggak bakalan ketemu. Gitu. Nah, ini alam arwah lah. Di alam arwah ini juga ruh kita sudah dihitab oleh Allah. Dengan firman Allah, alastu birabbikum, ya, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh menjawab, bala syahidna, nggih Gusti, ya, kami telah menyaksikan. Kami telah menyaksikan, syahidna itu berarti semua ruh telah ma'rifah, telah mengenal Allah. Karena itu semua ruh ini sudah punya potensi ma'rifah. Maka ketika nanti berproses sampai dia lahir di dunia, ya, kemudian dia menjadi gelap gulita, terus menemukan titik kesadaran untuk kembali menuju Allah, nah, disitulah pentingnya seorang pembimbing. Gitu. Kemudian alam yang berikutnya setelah alam arwah, ya, ini kemarin sudah kita bahas supaya nyambung dengan pembahasan yang sekarang nanti, yaitu alam misal. Alam misal definisinya kemarin sudah dijelaskan, yaitu asya al-kauniyah. Asya kauniyah itu ya sebuah entitas yang sifatnya ciptaan. Al-muraqabah, ya, dia tersusun, tapi al-latifah, lembut. Itu. Kalau bahasa kita ini wilayah metafisik. Ya, metafisik. Wujudnya ada tapi tidak nyata secara fisik. Ya, contoh kalau kita melihat perjalanan proses kejadian diri kita. Coba kita bisa membayangkan, ya, mulai dari ya saripati tanah, kemudian sperma menjadi alaqoh, menjadi mudghah, ya, dari darah menggumpal menjadi daging menggumpal, kemudian berproses sampai ya, ruh ditiupkan sampai 9 bulan di rahim seorang ibu. Nah, ini namanya alam misal, ya. Kita semua sudah merasakan, ya, kita tidak pernah ada keluhan, ya, di alam rahim itu kesempitan atau sumpek, itu enggak ada, ya, karena dimensinya beda. Itulah setelah di alam misal, ya, di alam rahim seorang ibu itu 9 bulan lebih, ya, kemudian lahir ke dunia. Lah, lahir ke dunia ini masuk fase martabat yang kelima. Wal martabul khamisatu, dan bermula martabat yang kelima. Nah, ini supaya nyambung. Martabat yang ke-6, maaf, ya. Kelima kan tadi alam misal. Wal martabatu syadisat, wal martabatu, dan bermula martabat asyadisatu yang ke-6, martabatu alamil atsami, yaitu martabat alam atsam. Jadi martabat alam atsam. Atsam itu fisik. Nah, kita lahir, ya, ke muka bumi, ya, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Wujud fisiknya ada berupa, ya, bayi mungil, ya,
dengan tangisnya, ya, kemudian kita diazani ya, sebagai kalimat awal yang kita dengar ya. Ketika di alam atsam ini status kita dijelaskan dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Statusnya fitrah suci. Suci itu belum ada setitik noda dosa. Masih fitrah suci. Bahkan ya masih anget ya, masih anget karena ketika di alam arwah ya sudah mengenal Allah. Jadi makrifahnya masih anget gitu. Jadi suci dari segala dosa dan sudah mengenal Allah. Ini ketika posisinya menjadi bocah ya. Mauludin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, kemudian berproses setelah lahir menjadi bayi, terus proses anak-anak, kemudian ya remaja, kemudian dewasa. Lah, ini tergantung dari lingkungannya. Lingkungan inilah yang akan membentuk bayi yang baru lahir tadi. Kalau bapaknya muslim ya anaknya menjadi muslim. Kalau lahirnya di komunitas Yahudi ya jadi Yahudi. Kalau dia Nasrani juga dari Nasrani. Ini penjelasan hadis ya. Nah, kemudian kalau kita lahir di tengah komunitas ahli torekoh ya, atau orang-orang yang belajar tasawuf, maka kita akan diingatkan ya, setelah kita ya, melalui perjalanan panjang ya, contoh misalnya ketika dewasa punya titik balik, titik kesadaran yang merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya jauh dari Allah. Lah ketika muncul kesadaran titik balik ini ya, Allah akan mempertemukan dengan orang yang bisa memberikan bimbingan ilmu. Nah, dengan bimbingan ilmu ini bisa menjadi pencerahan, kemudian bisa diamalkan. Lah, di kalangan torekoh ya, kalau ada orang yang memiliki kesadaran pengen balik ke kampung halaman tapi bajunya itu masih ya warna-warni karena dulunya baju yang putih bersih kemudian berubah menjadi warna-warni, ya akhirnya seorang guru pasti akan membimbing dengan baik supaya bisa kembali dengan dalam keadaan bersih lagi, yaitu dengan cara bertaubat. Jadi kalau sudah ngaji tasawuf, ngaji torekoh, ya tobatnya itu ya harus tobatan nasuha. Tobat yang benar-benar penuh penyesalan, tidak akan mundur mengulang lagi masa lalu. Ini dalam rangka tadi untuk bisa menyucikan baju yang dulunya bersih berubah menjadi warna-warni karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka dengan taubat sebagai pintu masuk pertama, kemudian ya dengan memperbanyak istighfar. Istighfar ini penting bagi seorang salik yang menuju Allah supaya memiliki kesadaran terus merasa kurang dan merasa salah.
Jadi membangun kesadaran merasa kurang, merasa salah, merasa tidak sempurna ini penting. Kalau orang yang istiqomah istighfar itu selalu bisa muhasabah, bisa muraqabah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit para salik. Jadi bukan berarti setelah menjadi salik itu lepas dari penyakit itu terus merasa aman merdeka, tidak. Iblisnya masuk lagi, yaitu dengan memunculkan bisikan-bisikan yang lebih halus lagi seperti riya, ujub. Ini kan penyakit yang sangat pelik sekali. Contoh tadi, sudah bertobat, sudah istighfar, sudah rajin zikir, kemudian rajin riyadhah. Kalau kita nggak waspada pasti muncul riya. Riya itu pengen ibadahnya diketahui orang lain. Muncul sum'ah. Sum'ah itu supaya perubahan dirinya itu diketahui oleh orang lain. Setelah itu apa? Muncul ujub. Wah, gua sudah berubah ini. Saya lebih soleh daripada yang lain. Nah, penyakit merasa lebih soleh dari yang lain ini juga jebakan iblis. Kalau ini nggak disadari, kebablasan, munculnya kibir, sombong, merasa segala-galanya. Akhirnya apa? Mengecilkan siapapun. Gitu. Penyakitnya orang ngaji tasawuf itu kalau nggak tuntas, itu menganggap enteng, remeh siapapun, karena merasa dirinya sudah ya lebih baik. Saya seorang salik, seorang ahli thariq, saya orang yang menuju Allah. Wah, ini godaan-godaan ini pasti ya datang silih berganti. Nah, maka dengan zikir istighfar yang dipahami maknanya, ini akan terus membuka kesadaran bahwa dirinya ini masih banyak hijab-hijab yang belum tersingkap. Gitu. Jadi akhirnya punya kesadaran, ya, seperti kayak membuka bawang, lapisan-lapisan kulitnya, setelah kebuka satu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, seorang salik yang baik ya istighfar istiqomah. Nah, istighfar ini nanti akan membuka hijab-hijab. Akhirnya tidak muncul ujub, tidak muncul takabur, muncul sikap yang positif, tawadhu, merasa hina, merasa salah, merasa pendosa gitu. Lebih baik punya perasaan seperti ini daripada perasaan tadi ujub, takabur tadi. Ini bahaya. Itu biasanya lepas kontrol, ya, tidak memiliki kaifiat zikir istighfar tadi. Maka para ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama sufi pasti akan memberikan ijazah kepada muridnya. Ya, pertama itu pasti istighfar. Ya, sebab Kanjeng Nabi yang sudah maksum saja itu setiap hari dalam hadis tidak kurang dari 70 kali istighfar itu. Lah ini kalau kita dalemi maknanya, selevel Rasul yang maksum aja masih istighfar. Lah kita ini yang mesum kok nggak mau istighfar itu. Nah, ini kan bagaimana mungkin baju yang kotor mau bersih kalau penyakit-penyakit dan virusnya ini tidak dibersihkan. Itu. Jadi istighfar ini kunci supaya punya kesadaran terus merasa kurang, ya, kurang. Pokoknya akhirnya nggak sempat untuk ujub, nggak sempat untuk takabur. Karena merasa dirinya pendosa, dirinya masih banyak kekurangan. Padahal dia sudah ikhtiar lahir batin dan sudah
hati-hati. Sikap yang demikian ini lebih mulia dibandingkan ketika kejebak dengan riya, ujub, takabur tadi. Ya. Kemudian selain zikir, sholawat ini penting karena tadi sholawat yang kita baca pasti sampai kepada Rasul. Ya, kalau sampai kepada Rasul ya pasti akan ada impactnya. Impactnya ya berupa bimbingan-bimbingan ya perjalanan kita. Itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Sehingga ya lebih mudah connectingnya daripada konsletnya. Sebab kalau kita ketemu dengan orang yang tidak satu frekuensi, itu ya rasanya kayak konslet gitu, nggak nyambung gitu. Satu ngomong A, si satu ngomong B gitu, karena frekuensinya berbeda. Lah, di alam atsam inilah tadi sudah saya sampaikan seorang salik ya bertemu dengan seorang guru pasti dibimbing untuk bertaubat, kemudian istiqomah zikir, ya zikirnya mulai dari nafi isbat, ismudat. Ya. Ini untuk apa? Zikir itu saifun lil muridin, yaitu senjata bagi murid. Untuk apa? Menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu, ammaroh dan lawamah. Ya, selain zikir yaitu dengan riyadhah puasa. Seperti kayak saat ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini sudah riyadhah. Karena dengan puasa ini akar dari nafsu lawamah itu sudah dapat lakukan. Contoh kayak ketika kita lapar seharian, itu akan terasa sekali bagaimana ya nafsu-nafsu ammaroh ini bisa kita kendalikan. Ya contoh siang-siang kalau kita dipancing emosi oleh orang itu lebih banyak ngalahnya. Siang-siang misalkan dipancing dengan melihat pandangan-pandangan yang indah tapi ada kemaksiatan, itu lebih mudah mengendalikan diri, menundukkan mata. Karena apa? Akar nafsunya itu sudah bisa dikurangi ya, sehingga tensinya tidak seperti hari-hari biasa gitu. Selain zikir dan riyadhah ya tentu apa yang dilakukan oleh seorang salik ini juga tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita kalau mau konsekuen, Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu yang pertama itu beliau bolak-balik ke Gua Hira hampir 15 tahun. Untuk apa? Untuk suluk, untuk kholwat, menyendiri di Gua Hira. Dengan apa? Beliau perjuangannya luar biasa. Naik sampai puncak itu membutuhkan ya kekuatan fisik yang prima. Terus di sana ya beliau menyendiri selama berhari-hari, berbulan sampai bertahun-tahun. Ya, untuk apa? Ya zikir. Untuk apa? Ya syahrul layali, melek malam. Untuk apa? Selalu ingat kepada Allah. Untuk apa? Supaya mendapatkan pencerahan ilahiyah. Dan terbukti setelah usia 40 ya Nabi mendapatkan wahyu. Nah ini yang disebut fase takholli, fase penyucian diri. Ini juga wajib dilakukan oleh para salik yang menuju Allah. Maka para salik itu ya aktivitasnya selain muamalah urusan dunia, tiap hari ya harus punya zikir, harus punya riyadhah, harus punya mujahadah. Nah, sekalipun berjuang ya di tengah masyarakat
tapi tetap amaliyah-amaliyah yang untuk menahan hawa nafsu ini tetap terus dijalankan. Nah, maka di alam yang ke-6 ini ya kita akan bersyukur ya kalau kita sudah mendapatkan bimbingan ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ya, tinggal kita istiqomah. Nah, kalau kita istiqomah otomatis baju yang awalnya kotor lambat laun menjadi bersih gitu. Ya saya ibaratkan gelas ini. Gelas ini dulunya bersih, airnya juga bersih. Nah, terus misalkan seiring berjalanan waktu ya gelasnya dibuat nyampur cat, kemudian air di dalamnya diambil dari peceren misalnya, maka tidak bisa membayangkan kalau jiwa seseorang itu seperti gelas ini tadi, dulunya bersih karena noda-noda dosa yang dilakukan tiap hari itu diibaratkan seperti dibuat tempat cat, kemudian air yang sebenarnya awalnya jernih berubah menjadi hitam seperti air comberan. Maka tidak ada lain cara untuk membersihkan kondisi gelas dan air supaya bersih yaitu dengan riyadhah mujahadah, ya, yaitu dicuci tiap hari dengan istighfar, zikir, ya, sholawat, zikir nafi isbat, ismudat, itu. Kemudian mulai menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka lambat laun pasti akan berubah. Gelasnya dari fisik tampilannya sudah mulai bersih. Air yang ada di dalamnya ya dengan riyadhah ya puasa itu akan berproses, pasti lambat laun akan menemukan kebersihan. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana sungai yang mengalirkan berbagai macam kotoran kemudian masuk ke laut. Ya, di laut itu akhirnya ya, menjadi tempat sampah. Nah, itu persis dengan kondisi diri kita. Kalau kita hidup di lingkungan yang tidak sehat, ya, itu pasti pengaruh negatif akan mempengaruhi diri kita. Mulai dari perilaku negatif, ya, berat ibadah, dosa dianggap biasa. Gitu. Terus kecintaan duniawi semakin menjadi-jadi. Terus zikir enggak doyan, isinya hanya ngejar dunia, ambisi dunia. Lah, ini ibarat tadi lautan yang isinya penuh sampah. Maka ada proses ya. Air laut walaupun ya, isinya beragam sampah, tapi ketika diproses melalui matahari yang cukup panas, ya itu apa yang terjadi? Ya terjadi proses, yaitu ya, menjadi awan. Ya, setelah menjadi awan, itu kan sumbernya dari mana? Sumbernya dari air laut. Nah, pemanasan atau panasnya sinar matahari ini kalau kita ibaratkan ini ya riyadhah seorang salik. Kalau seorang salik pengen bisa bersih dari kotoran-kotoran yang sudah menyatu dalam dirinya, ya tidak ada lainnya dengan riyadhah puasa tadi. Maka dengan puasa ya, terjadilah proses, yaitu pemilahan. Akhirnya yang kotor ya semakin
terpisahkan, kemudian yang bersih sudah mulai nampak. Kalau kita lihat ya analog proses mendung tadi ya, itu kan setelah ada matahari yang cukup panas sekali berproses menjadi mendung, kemudian mendung berubah menjadi hujan. Dan ketika menjadi hujan, air bersih lagi. Gitu. Ya, begitu juga kita ya, di bulan Ramadan ini kita sedang dipanasin. Ya, nafsu kita ini semua dikasih yang tidak enak-enak. Gitu ya. Ya, terutama lapar. Lapar ini ya terasa sekali, siang sore itu terasa. Kemudian malamnya kita harus menghidupkan malam, qiyamul dan ini semua adalah proses penyucian tadi. Proses pembakaran kemudian berubah pada hasil yaitu penyucian ya, diri kita, sehingga kualitas diri kita dari puasa ke puasa, dari Ramadan ke Ramadan pasti akan mengalami peningkatan. Nah, para salik puasanya tidak berhenti pada Ramadan tok. Habis Ramadan tetap lanjut istiqomah dengan riyadhah. Kenapa? Karena targetnya supaya bersih sebersih ya air putih dan gelas putih. Sehingga kalau gelasnya putih, airnya bersih, insya Allah akan turunlah asrar ilahiyah dan ilmu ladunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.